Apa kemudian makna pertemuan Prabowo Subianto dengan para jenderal purnawirawan itu? Apakah mereka memiliki kesamaan visi politik di Pilpres 2024 nanti? Ya, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kepada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu ada Pak Habibur Rahman dan juga kemudian ada pakar politik yang juga merupakan peneliti utama BRIN Profesor Siti Zuhro atau Mbak Wiwi, Prof Wiwi kita menyebutnya, dan juga ada pakar komunikasi politik ada Prof Karim Suryadi. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore Mbak Tisa. Ya. Saya ingin menyapa Pak Habibur Rahman, sudah bergabung bersama kami atau belum ya? Oke, tampaknya belum bergabung bersama kami pemirsa. Saya ingin ke Prof Wiwi terlebih dahulu. Apa mungkin makna yang bisa kita baca bertemunya Prabowo dengan purnawirawan jenderal? Apakah untuk menggalang kekuatan atau mungkin nanti ada potensi bahwa purnawirawan tersebut bisa saja bergabung memberikan dukungan politik, mungkin masuk ke partai, begitu Mbak Wiwi? Iya, tentu ada maknanya ya, karena mungkin sebelum-sebelumnya tidak dilakukan secara publik seperti itu. Jadi menurut saya berbicara politik di Indonesia ini sejak dulu kala tidak bisa dilepaskan dari kaitan antara politik dan militer ya, peran militer atau TNI ya waktu itu. Jadi sampai sekarang juga masih gitu ya, dan kita juga menyaksikan bahwa beberapa personil TNI ya, seperti Pak Prabowo adalah menjadi ketua umum partai. Jadi beberapa juga ya, tidak hanya Pak Prabowo, juga di Demokrat juga adalah dari TNI juga mayor kan gitu. Jadi melihat politik di Indonesia memang keterkaitannya seperti itu, dan kalau ini dilakukan kembali oleh Pak Prabowo sebetulnya bukan hal yang pertama kali. Dalam pemilu sebelumnya juga Pak Prabowo secara intensif juga senantiasa melakukan kunjungan-kunjungan silaturahmi dan dukungan-dukungan itu ya, memintakan para purnawirawan gitu ya. Ini kalau dihitung juga ada suaranya juga meskipun tidak terlalu sangat banyak gitu ya. Tapi kan ada memang semacam perkumpulan purnawirawan TNI gitu ya. Nah ini juga menjadi basis dukungan tersendiri. Tapi kali ini kita menyaksikan hal yang sedikit berbeda. Kalau dulu mungkin ada faksi-faksi ya dalam dukungan di pemilu sebelumnya, tapi kali ini kelihatannya para purnawirawan gitu ya semua dikunjungi dan bisa akrab di situ. Tidak ada yang kalau dulu kelihatan faksi tertentu dan mungkin personil tertentu dari purnawirawan yang mendukung Pak Prabowo, tapi kali ini kelihatannya lebih sulit gitu. Nah, ini apakah kita bisa terjemahkan bahwa politik di Indonesia sedang kurang sehat gitu ya? Apakah seperti itu? Karena bagaimanapun juga ketika kita memori kita diingatkan tentang peran militer atau peran TNI dalam politik itu biasanya kalau keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ini akan bisa mengundang kembali gitu ya, berperan pentingnya lagi gitu TNI atau militer dalam politik atau politik di Indonesia. Lah ini yang mungkin menjadi semacam warning ya bagi para politisi sipil seperti ini ya. Kalau Indonesia dikelola oleh partai-partai politik yang sebagian besar adalah orang-orang sipil gitu ya, ternyata membuat Indonesia gaduh, membuat Indonesia tidak katakan gitu ya stabil, ini akan serta-merta mengundang nanti hadirnya militer dalam politik. Gitu. Baik, jadi Mbak Wiwi artinya dengan kata lain Mbak Wiwi ingin mengatakan bahwa Prabowo ingin menampilkan kesan bahwa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja sehingga butuh peran-peran TNI untuk memperbaiki kondisi saat ini, begitu? Bisa diterjemahkan seperti itu karena kita punya sejarah gitu ya. Kita punya sejarah dan sejarah itu kental sekali dan cukup lama ya, peran duifungsi ABRI waktu itu di Indonesia. Jadi kita tidak boleh lupa sejarah itu. Dan ini sekaligus adalah peringatan ya bagi kaum sipil gitu ya, yang politisi-politisi ini bagaimana mengelola negara. NKRI ini mau dibawa kemana gitu ya. Setiap pemilu gaduh kan gitu. Setiap pemilu tidak dirancang sedemikian rupa dengan satu katakan gitu ya. Kalaupun ada perbedaan itu tidak perlu mengancam sila ketiga Pancasila kita, Persatuan Indonesia. Lah ketika pemilu serentak. Baik, Mbak Wiwi. Prof Wiwi. Dan menurut saya akan mengundang ya.
Oke, baik. Nah, sekarang sudah bergabung bersama kami ada Pak Habibur Rahman. Pak Habibur Rahman, pertemuan antara Pak Prabowo dengan Jenderal-Jenderal Purnawirawan ini apa sebenarnya tujuan yang ini konsolidasikan bersama? Menggalang kekuatan politika atau jangan-jangan ada kesamaan visi dan misi dari purnawirawan tersebut? Jangan-jangan nanti bisa bergabung nih ke Gerindra untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Pak Prabowo. Halo, Pak Habibur Rahman, mendengarkan kami? Halo, Pak Habibur Rahman? Baik. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi sambil memperbaiki komunikasi kami bersama Pak Habibur Rahman. Saya ingin ke Prof. Karim. Prof. Karim, bagaimana komentar Anda mengenai pertemuan Pak Prabowo dengan sejumlah purnawirawan jenderal ini? Ya, saya melihat Pak Prabowo sedang melumasi mesin politiknya. Mengapa? Karena ada 3 alasan. Yang pertama, purnawirawan itu tidak monolit secara politik. Kita tahu bagaimana pembelahan pada tubuh purnawirawan pada 2019. Dan hebatnya, Pak Prabowo menemui para purnawirawan yang pada 2019 itu berseberangan atau bahkan kritis terhadap dirinya. Itu yang pertama. Jadi bukan untuk mengajak mereka bergabung ke Gerindra tujuannya, tetapi melumasi kinerja mesin politik sehingga tidak ada ganjalan, tidak ada blackmail, policy, dan lain-lain. Dan jangan lupa bahwa esprit de corps di tentara itu terbawa sampai purnawirawan. Saya bergaul dengan TNI 22 tahun sebagai dosen di Sesko TNI. Saya tahu persis bagaimana hormat junior pada senior bahkan ketika senior itu sudah pensiun. Dan meskipun jumlah purnawirawan itu sedikit, tetapi kan jaringnya luas. Ada putra-putri purnawirawan, ada keluarga purnawirawan, apalagi Pak Agung sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat, Peprabiri yang dihubungi, jadi menurut saya ini akan memberikan impact yang luar biasa. Kemudian yang kedua, mengapa ini kunjungan ini penting? Karena kita tahu bahwa TNI dan purnawirawan itu merupakan jangkar kewibawaan Pak Prabowo. Karena dia sebagai seorang administrator gitu ya, dengan pengertian administrator leadership itu kepemimpinan yang bercorak, yang berkapasitas khusus. Nah, kapasitas khusus Prabowo itu kan dalam bidang pertahanan. Dan jangkar kewibawaannya ada di dalam tubuh organisasinya, yakni TNI, para purnawirawan, putri. Sehingga inilah modal utama, gitu, captive market yang harus diamankan sebelum dia melangkah ke dalam segmen yang lebih luas. Jadi, pertemuan ini memiliki multiplier effect. Dia mengamankan captive market sekaligus membangun image, membangun bentuk jangkar moral, jangkar kewibawaan, bahwa dia orang yang bukan hanya berterima di kalangan purnawirawan, tapi menunjukkan fatsun politik yang luar biasa. Kita melihat bagaimana tadi di video Pak Prabowo berpelukan dengan sangat natural, begitu dia dielus-elus kepalanya, lalu dia usap kepalanya, betulin kembali rambutnya, kusut itu. Ini sebuah pertemuan yang natural, dan itu menyentuh, gitu ya, itu menyentuh. Itu seperti pertemuan antara adik dan kakak, yang benar-benar natural sifatnya. Dan itu penting, gitu ya, karena Prabowo bagaimanapun, jangkar moralnya, jangkar kewibawaannya ada pada tubuh TNI dan tradisi yang ditanamkan oleh TNI. Dan itu akan dibawa kemana-mana, dan itu akan menjadi amunisi dalam kampanye, amunisi dalam komunikasi politik, amunisi dalam lobby, termasuk amunisi dalam marketing ketika tim dan jajaran mesin politiknya menjual Prabowo Subianto kepada segmen yang lebih luas. Baik, menarik. Nanti saya akan dalami ya mengenai multiplier effect pertemuan Prabowo dengan purnawirawan tadi, dan juga akan kita dengar suara dari Bang Habibur Rahman, mudah-mudahan sudah tersambung. Tapi kita harus dengarkan dulu mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya akan langsung menuju ke Bang Habibur Rahman yang sudah bergabung bersama kami. Bang Habibur Rahman, apa yang kemudian menjadi target utama pertemuan antara Pak Prabowo dengan para purnawirawan jenderal yang di Pilpres sebelumnya berseberangan nih? Ya, ya. Jadi pertama ada hal-hal yang cukup strategis ya, pasti menjadi pembicaraan Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh bangsa itu, terutama perkembangan di tingkat global yang cukup mengkhawatirkan. Sudah ada satu perang meletus ya, Rusia Ukraina yang nggak selesai-selesai, lalu ada ketegangan antara Amerika Serikat dengan China dan lain sebagainya, lalu di Laut Cina Selatan,
yang membuat kita sebagai negara besar, bangsa besar harus menyiapkan respon. Karena kita pasti cepat atau lambat akan terdampak. Karena itu beliau perlu berdiskusi sama senior-seniornya, purnawirawan tersebut. Yang kedua tentu kalau dikaitkan dengan pemilu pasti ada pembahasan hal tersebut. Kalau bahasa adat ketimuran ini adalah meminta berkah, kurang lebih begitu, kepada orang-orang yang dituakan. Kan mungkin dulu beliau sebelum terjun ke politik dengan tokoh-tokoh tersebut hubungannya kan antara atasan dan bawahan di militer, pernah operasi dan lain sebagainya. Beliau menganggap tokoh-tokoh tersebut senior, kakak atau orang tua, sehingga ketika beliau mau menghadapi kontestasi pemilu dalam waktu dekat ini, ya beliau meminta restu, ya minta saya bilang tadi perkenan ya daripada senior-seniornya tersebut, kurang lebih begitu. Ya, selain soal meminta restu, mungkin apakah ada pembahasan khusus bersama dengan purnawirawan tersebut selain masalah konflik terkini, masalah keamanan terkini begitu? Selain minta restu, ada lagi tidak yang dibahas? Mungkin kaitannya akan bergabungkah kira-kira kepada Gerindra begitu para purnawirawan? Ya, apakah itu? Saya pikir yang terpenting senior-senior tersebut ya. Para purnawirawan tersebut melihat gesturnya memberikan restu bahkan support ya cukup maksimal ke Pak Prabowo, karena memang kalau untuk bergabung di partai politik mungkin memerlukan kehadiran dan lain sebagainya. Di level beliau sepertinya sudah nggak perlu lagi jadi anggota partai politik kan. Yang penting adalah event pemilunya itu, di event pemilu ya kita berharap beliau-beliau itu mensupport Pak Prabowo. Oke, apa sih yang kemudian menjadi keuntungan di Pilpres mendatang dengan adanya pertemuan antara Prabowo dan juga para purnawirawan ini? Kita akan jawab selepas jeda, kami akan kembali saat lagi.